warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliana Pratiwi dengan NPM 220820101299 dari kelas paralel C. Di sini saya membuat video untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah logika algoritma dengan dosen pengampu Bapak Agus Salim. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai logaritma bubble sort. Nah, yang pertama di program ini di sini ada deklarasi integer n, di mana integer n ini merupakan di mana variabel n ini merupakan variabel yang menyatakan dari banyak data. Misal, banyak data yang kita ingin masukkan itu ada 5 data. Selanjutnya, 5 data ini disimpan di integer array L. Nah, selanjutnya ada baca array. Di baca array ini ada integer i. Integer i ini sebagai indeksnya dimulai dari 0. N-1, n-nya di sini 5, berarti 4. Berarti i ini dimulai dari 0 ke 4. Jadi indeksnya itu dimulai dari indeks 0 ke indeks 4. Selanjutnya ini ada input data. Input data pertama, kita misalkan masukkan 6. Dia akan looping lagi untuk ke indeks yang ke 1. Tadi kan indeks ke 0-nya itu 6. Indeks ke 1-nya, misal kita masukkan 5. Di looping lagi, kita masukkan lagi indeks ketiga, indeks kedua atau data ketiganya bisa 4. Selanjutnya, indeks ketiga atau data keempat itu 3, dan indeks keempat atau data kelimanya itu 2. Nah, selanjutnya jika ini sudah memenuhi sebanyak 5 data, ini di sini ada 5 data, mulai dari 6, 5, 4, 3, 2, program ini akan berhenti dan akan menuju ke program selanjutnya, yaitu bubble sort. Nah, di bubble sort sendiri terdapat 3 variabel, yaitu i, k, dan temp atau temporary. Untuk pada looping yang pertama, looping ini dimulai dari 0 menuju ke n-2. Nah, di variabel watch bisa dilihat n itu nilainya 5. Jadi i ini dari 0 to n-2 berarti dari 0 menuju ke n-2 3. Berarti i ini dari 0 menuju ke 3. Selanjutnya ini ada looping, di mana looping ini berisi looping for ini berisi k sama dengan n-1 to i plus 1 decreasing. Nah, di sini n-1 n-nya itu tadi 5, dikurang 1 berarti 4, to i plus 1. Nah, i di variabel watch dinyatakan i itu 0, berarti k ini dimulai dari 4 menuju ke 1, decreasing. Jadi dimulai dari indeks ke-4 ke indeks ke-1. Kenapa decreasing? Karena bubble sort itu merupakan program mengurutkan data dari angka terkecil menuju ke angka terbesar, tapi diurutkannya berdasarkan data terakhir.
Nah, selanjutnya ini ada if else. If else ini untuk membandingkan. Jadi if else ini fungsinya nanti untuk mengurutkan data-data ini agar data ini sesuai urutannya dari yang terkecil menuju ke yang terbesar, tapi diurutkannya berdasarkan data yang terakhir. Nah, untuk K ini, tadi kan sudah disebutkan K itu 4, jadi K ini eh, berisi 4 kurang dari K-1. K-1 itu berarti 4 dikurangi 1 berarti 3. Berarti ini membandingkan variabel keempat dengan variabel ketiga. Yang selanjutnya, kalau dia bernilai true, jika K ini benar, lebih kecil dari K-1, nah si data di variabel K tadi disimpan di dalam variabel temp atau temporary. Selanjutnya, variabel data di variabel K-1 ini, jika dia itu datanya akan disimpan ke variabel K, LK. Selanjutnya lagi, data di temporary ini akan disimpan ke data K-1. Oke. Jadi, ini tadi sudah berpindah. Oke. Jadi tadi ini, di sini, K itu kan 4. Berarti indeks keempat itu lebih kecil dari indeks ketiga. Tadi kan benar. Data di indeks keempat kan 2, dan data di indeks ketiga itu kan 3. Berarti kan benar. 2 itu lebih kecil daripada 3. Berarti dia bernilai true. Jika dia bernilai true, data di indeks keempat tadi atau 2 tadi disimpan ke temporary. Jadi temporary-nya bernilai 2. Selanjutnya itu menuju ke L-1 sama dengan K. Jadi data di indeks karena K tadi 4, berarti indeks ketiga ini disimpan di indeks keempat. Gitu. Nah, itu yang selanjutnya data di temporary tadi itu kan nilainya 2. 2 tadi, 2 ini berarti data 2 tadi disimpan ke atau ditukarkan dengan data di indeks ketiga. Jadinya sekarang indeks keempat itu bernilai 3 dan indeks ketiga itu bernilai 2. Nah, ini dia akan melakukan looping secara terus-menerus sampai data ini terurutkan dari mulai data yang terkecil dari yang paling bawah atau data di indeks keempat ini nanti bisa jadi di data ke indeks ke-0 gitu. Nah, dia ini looping lagi dan sekarang K ini bernilai 3. Berarti ini indeks ketiga. Ini kan berisi 2. 2 ini kan berasal dari indeks keempat. Nah, K-1 karena K ini sekarang nilainya adalah 3, berarti dibandingkan nih data dari indeks ketiga dibandingkan dengan data dari indeks kedua, yang mana data dari indeks ketiga sekarang bernilai 2 dan data dari indeks kedua sekarang data dari indeks kedua itu bernilai 4. Jika benar nilainya 2 lebih kecil daripada 4, ya true, dan uh, data ini tadi indeks ketiga atau 2 tadi disimpan ke dalam temporary atau dalam variabel temporary. Nah, selanjutnya ini kan data indeks kedua ini atau 4 ini itu disimpan ke dalam LK. Nah, dari situ LK yang nilainya tadi 2 itu disimpan atau ditukarkan dengan data dari LKM1 berarti indeks kedua. Jadi sekarang nilainya indeks ketiga itu bernilai 4 dan indeks kedua itu bernilai 2. Jadi data tadi sudah bertukar. Dan selanjutnya dia akan looping lagi secara terus-menerus. Dia akan melakukan looping secara terus-menerus membandingkan lagi. Jadi tadi kan data di indeks kedua bernilai 2, sekarang sudah bertukar. Sekarang sudah berganti. Sekarang
sudah berganti dengan 5. Karena 2 ini kan lebih kecil dari 5. Jadi kalau dia benar, dia akan berpindah ke atas, berpindah ke atas. Seperti itu. Nah, sekarang juga apakah data di indeks ke-1 itu lebih kecil dari data di indeks ke-0? Kan benar, 2 itu lebih kecil daripada 6. Jadi, dia akan mengulangi proses yang sama, yaitu K ini disimpan di temporary. Selanjutnya, data di indeks K-1 ini disimpan di K, dan kemudian temporary ini di temporary ini disimpan ke K-1, dia akan berulang secara terus-menerus sampai data ini terurutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Gitu. Nah, karena ini 2 sudah menuju ke paling atas, berarti 2 ini sudah yang paling kecil. Dia akan melakukan looping lagi di sini. Nah, sekarang nilai I-nya itu 1. Berarti ini 4, data keempat ini atau indeks keempat ini menuju ke indeks kedua. Decreasing lagi. Ya, berulang lagi. Dari indeks keempat ini apakah lebih kecil dari indeks ketiga? Jika benar, nanti data di indeks keempat ini akan disimpan di temporary, seperti itu, akan berulang-ulang secara terus-menerus. Data di ketiga ini disimpan di data keempat, kemudian temporary ini, data di temporary kan sekarang sudah 3, ini disimpan ke data yang ke-3. Oke, jadi ini sudah mulai berpindah, sudah mulai terlihat. Tadi data di keempat ini adalah angka 3. Sekarang data di indeks keempat ini adalah angka 4. Yang mana tadi 4 ini berada di indeks ketiga. Jadi dia sudah bertukar, sudah terjadi penukaran. Nah, di sini itu dibandingkan lagi. Apakah data dari indeks ketiga ini lebih kecil dari indeks kedua? Kan benar, 3 lebih kecil daripada 5. Berarti dia bernilai true. Jika dia bernilai true, data di indeks ketiga ini disimpan nih ke temporary. Kan temporary nilainya 3. Nah, setelah itu LK-1, data kedua ini disimpan ke data ketiga. Nah, setelah itu temporary ini akan masuk ke dalam data kedua. Jadi nilai 3 ini menggantikan angka 5 ini atau menggantikan nilai 5 ini. Jadi nilai 5 ini digantikan angka 3 dan angka 3 di indeks ketiga dan digantikan dengan angka 5. Seperti ini. Ini kemudian ini diulang lagi. Ini tahapnya akan berulang secara terus-menerus sampai ini semua dapat terurutkan dari 2, 3, 4, 5, 6. Dengan 6 adalah angka yang terbesar atau nilai yang terbesar. Seperti ini. Nah, sekarang ini sudah urut 2, 3. Tapi 4 ini masih ada di bawah. Berarti data ini berarti program ini akan terus berulang sampai nilai di indeks keempat ini atau angka 4 ini berubah posisi. Ulang lagi. Kembali lagi ke ini. Sekarang nilai I-nya sekarang 2. Berarti itu data keempat sampai data ketiga.
Ini dibandingkan lagi, apakah nilai di indeks keempat ini lebih kecil dari indeks ketiga? Jika iya, maka data atau nilai di indeks keempat ini disimpan di temporary. Setelah temporary-nya berubah, berupa data yang disimpan, dia akan masuk ke LK sampai LK-1, yang LK-1 ini indeks ketiga nilainya 5. Di ini 5 ini disimpan ke indeks keempat, dan kemudian di temporary tadi bernilai 4, jadi angka 4 itu disimpan ke indeks ketiga. Jadi sekarang indeks ketiganya bernilai 4 dan indeks kelimanya bernilai 4. Nah, diulang lagi, apakah nilai di indeks ketiga ini lebih kecil dari nilai di indeks kedua? Jika iya, jika benar, maka nilai dari indeks ketiga disimpan di dalam temporary nilainya 4. Terus ini LK-1, jadi data di indeks kedua ini sama dengan data di indeks ketiga, atau jadi data di indeks kedua ini disimpan di data indeks ketiga. Kemudian temporary tadi 4 disimpan ke data indeks kedua. Jadi setelah disimpan hasilnya seperti ini. 4 itu sekarang berpindah ke indeks kedua. Nah, ini kan masih belum urut ya, masih 2, 3, 4, 6, 5. Maka ini programnya akan mengulang lagi atau looping lagi sampai data ini terurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, sekarang nilainya bernilai 3. Dan K-nya sekarang bernilai 2. Nah, sekarang masuk ke sini. Ini berarti apakah K kurang dari sama K-1? Ya, karena indeks ke-4 ini lebih kecil dari indeks ke-5. Jadi dia bernilai true. Jika dia bernilai true, data dari indeks ke ini itu akan disimpan ke temporary lagi. Nah, bentar. Temporary-nya sekarang 5. Terus data di indeks ketiga ini atau K-1 ini disimpan ke data indeks keempat, atau jadi data di indeks ketiga itu kan 6, nanti disimpan ke data ke indeks keempat. Temporary ini akan disimpan ke data indeks ketiga. Nah, seperti ini. Jadi ini data yang sudah dibuat, di mana dari yang terkecil itu 2, kemudian dilanjutkan 3, 4, 5, dan 6. Jadi untuk outputnya berarti nanti datanya itu urutannya 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Nah, sekian penjelasan yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.